Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afnes Senjala dengan NIM 2403225. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Di dalam materi itu, saya akan membahas beberapa subbab materi. Yang pertama, perilaku konsumen dalam ekonomi syariah, produksi dalam ekonomi syariah, tujuan dan motivasi produksi dalam ekonomi syariah, dan yang terakhir, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Kita mulai dari perilaku konsumsi. Di bagian ini kita tidak hanya bicara apa itu konsumsi, tapi lebih bagaimana cara seorang muslim bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan saat berhadapan dengan barang dan kebutuhannya. Perilaku konsumsi dalam Islam dibentuk oleh keyakinan, nilai agama, dan etika yang sangat kuat. Berbeda dengan perilaku konsumsi konvensional yang hanya didorong oleh nafsu, pendapatan, harga barang saja. Yang pertama, perilaku konsumsi dalam Islam. Secara sederhana, perilaku konsumsi adalah sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai dari menentukan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkannya, hingga bagaimana cara menggunakannya. Dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi didefinisikan sebagai pola tindakan seseorang dalam memanfaatkan harta dan nikmat Allah yang disadari oleh akidah yang benar, diatur oleh syariat dan dijiwai oleh akhlak mulia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi terikat oleh aturan. Dia tidak akan mengonsumsi barang semata-mata karena barang itu ada atau dia mampu membelinya, tapi dia akan bertanya, apakah barang ini halal? Atau apakah ini bermanfaat untuk saya atau orang sekitar saya? Apakah saya butuh barang ini? Atau apakah cara saya mendapatkannya yang benar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk perilaku konsumsi yang berbeda dengan orang lain. Karakteristik utama perilaku konsumen muslim. Para ahli ekonomi Islam merumuskan atau ada ciri-ciri khas atau karakteristik yang pasti ada pada perilaku konsumen muslim. Ciri-cirinya yang pertama, 1. Berorientasi pada kebaikan dan keberkahan, bukan sekedar kenikmatan. Orang biasa mengkonsumsi barang untuk mencari rasa enak, rasa nyaman, atau rasa senang saja. Tapi, konsumen muslim memiliki orientasi yang lebih tinggi. Dia mencari keberkahan di balik barang tersebut yang ia konsumsi. Keberkahan yang berarti manfaat yang bertambah, nikmat yang terasa, dan pahala yang didapat. Maka dari itu, perilaku yang pertama adalah mengecek kehalalan. Sebelum memakan pakaian atau membeli, hal pertama yang dilihat adalah status hukum barang itu, halal atau haramnya, karena dia yakin bahwa barang haram walaupun enak dan mahal tidak akan membawa keberkahan, malah mendatangkan dosa dan penyakit hati maupun fisik. Ini adalah karakteristik paling dasar. Prinsipnya,
makanlah yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan di atas keinginan. Ini adalah ciri yang sangat kuat. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi didorong oleh keinginan yang tidak terbatas. Semakin punya banyak uang, semakin ingin beli ini itu. Ikut tren, ikut gaya hidup. Tapi dalam Islam, konsumen yang baik mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan, sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup, kesehatan, atau kewajiban agama. Contohnya, makanan, minuman, pakaian yang layak, kemudian tempat tinggal. Sedangkan keinginan, sesuatu yang di luar kebutuhan pokok, yang didorong oleh nafsu atau kebiasaan. Jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu hidup. Perilaku konsumsi Islam mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu dan membatasi keinginan. Seorang muslim tidak akan menghabiskan hartanya untuk barang mewah atau hiasan yang berlebihan. Sementara kebutuhan pokok dirinya atau keluarganya saja belum terpenuhi dengan baik. Dia juga tidak akan memboroskan uang untuk tren yang sifatnya sementara saja. Prinsipnya, cukuplah hal-hal yang diperlukan, tidak perlu hal-hal yang diinginkan. Yang ketiga, bersikap sederhana, seimbang, dan menghindari pemborosan. Ini adalah ciri perilaku yang sangat menonjol. Islam melarang dua ekstrim dalam konsumsi, berlebih-lebihan dan kikir. Maka perilaku yang dibangun adalah perilaku pertengahan atau wasatiyah. Yang pertama, menolak israf atau berlebih-lebihan. Tidak mengkonsumsi barang di luar batas kewajaran, misalnya makan yang berlebihan sampai sakit perut atau sakit yang lainnya. Atau membeli barang-barang yang sama fungsinya berulang-ulang kali sampai menumpuk tidak terpakai. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Yang kedua, menolak tadhir atau pemborosan atau sia-sia. Tidak membuang-buang harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, membuang makanan yang masih layak makan atau membeli barang yang rusak akhlaknya. Yang ketiga, menolak kikir atau pelit. Di sisi lain juga tidak boleh menahan harta sehingga tidak mau memenuhi kebutuhan yang memang sudah seharusnya dipenuhi. Perilaku konsumsi yang benar adalah memakai apa yang dibutuhkan secukupnya dengan cara yang baik dan tidak menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sederhana ini bukan berarti hidup menderita atau tidak boleh seenak-enaknya, tapi hidup ini wajar, tidak perlu pamer dan tidak gengsi. Rasulullah SAW mengajarkan, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sombong. Kemudian ada berorientasi akhirat dan sosial. Ini ciri yang sangat unik. Saat seseorang muslim mengeluarkan uang untuk konsumsi, dia tidak hanya berpikir yang dia dapat sekarang, tapi juga berpikir pahala di akhirat kelak. Maka dari itu, dalam perilaku konsumsinya selalu ada unsur sosial. Dia sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Perilakunya terlihat dari yang pertama, mendahulukan sedekah dan kewajiban sosial sebelum menggunakan harta untuk keperluan pribadi yang mewah. Yang kedua, menggunakan barang yang diperbolehkan dari hasil curang, riba, dan merugikan orang lain.
menggunakan barang yang dikonsumsinya untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, membeli buku agama, membeli kendaraan untuk beribadah, membeli makanan agar kuat bekerja, mencari rezeki yang halal, kemudian yang lain-lain. Jadi, konsumsi pribadinya pun bernilai sosial dan ibadah. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dalam Islam. Mengapa perilaku konsumen Muslim berbeda? Karena ada faktor pembentuk yang kuat, yaitu yang pertama, faktor kaidah dan keimanan. Ini faktor paling utama. Kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, bahwa ada hisab atau perhitungan di akhirat atas penggunaan harta, dan bahwa harta adalah titipan. Ini yang mengendalikan nafsu manusia. Yang kedua, nilai dan norma agama. Adanya aturan halal dan haram, aturan etika dan ajaran Al-Quran serta hadis yang menjadi rujukan. Yang ketiga, tingkatan pemahaman agama. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang Islam, semakin bijak dia dalam menggunakan hartanya. Yang keempat, lingkungan dan kebiasaan. Lingkungan yang baik akan mengajarkan hidup yang hemat dan sederhana, dan sebaliknya, lingkungan boros akan mempengaruhi perilaku konsumsi ke arah negatif. Yang keempat, etika dan tata cara konsumsi. Selain prinsip, perilaku konsumsi dalam Islam juga dibarengi dengan etika yang membudidaya seperti bersyukur, tidak mencela makanan atau barang yang dipakai, mengakui itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca doa, mengawali konsumsi dengan menyebut nama Allah, mengingat pemberi nikmat. Yang ketiga, berbagi, selalu menyisakan untuk orang lain atau tetangga, tidak makan sendiri saat ada yang membutuhkan. Demikianlah gambaran perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Intinya adalah perilaku yang teratur, terarah, bertanggung jawab, dan bernilai ibadah. Materi yang kedua, produksi dalam ekonomi syariah. Setelah membahas bagaimana perilaku pemakaian barang atau konsumen, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan panjang lebar mengenai bagaimana barang itu dibuat, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Ini adalah aktivitas yang sangat krusial karena ketersediaan barang, kualitas barang, dan kehalalan barang sangat bergantung pada proses produksinya. Yang pertama, pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Secara bahasa, produksi berarti proses pembuatan atau pengadaan barang. Secara istilah umum, produksi adalah segala kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau menambah nilai guna suatu barang agar bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Namun, dalam pandangan ekonomi Islam, definisi ini diperjelas dan dibatasi oleh produksi dalam ekonomi syariah didefinisikan sebagai segala usaha atau kegiatan manusia yang bertujuan mengolah sumber daya alam, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan cara yang benar dan dibenarkan oleh syariat guna memenuhi kebutuhan manusia dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Yang kedua, ruang lingkup dan barang yang diproduksi. Dalam ekonomi konvensional, segala sesuatu yang bisa dijual dan menghasilkan uang boleh diproduksi.
tidak peduli baik ataupun buruknya. Tapi dalam Islam, ruang lingkup produksi dibatasi dengan tegas. Yang pertama, barang yang wajib diproduksi. Barang-barang kebutuhan pokok manusia yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup dan menjalankan agama. Produksi barang ini dianggap kewajiban bersama masyarakat atau fardu kifayah. Jika tidak ada yang memproduksi, maka seluruh masyarakat berdosa. Contoh bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan pasar, sarana pendidikan dan kesehatan. Negara dan masyarakat wajib memastikan produksi ini berjalan lancar dan cukup. Yang kedua, barang yang dianjurkan dan diperbolehkan diproduksi. Barang-barang yang memudahkan hidup, memperindah kehidupan atau menambah kenyamanan, selama halal zatnya dan halal cara pembuatannya. Contoh, alat tradisional, alat komunikasi, perabotan, barang seni, teknologi, dan lain-lain. Produksi ini sangat didorong untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat. Yang ketiga, barang yang dilarang diproduksi. Ini batasan keras yang tidak boleh dilanggar. Dilarang keras memproduksi barang-barang yang satu, barang haram zatnya seperti babi, hamar atau minuman keras, bangkai, darah, dan sebagainya. Yang kedua ada haram penggunaannya. Barang yang digunakan untuk tindakan kemaksiatan, kerusakan, peperangan yang tidak adil, atau merusak akal dan moral. Contohnya alat judi, alat musik yang melalaikan, barang yang merusak lingkungan, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya. Barang yang dibuat tapi tidak ada gunanya sama sekali, hanya membuang sumber daya alam saja. Jadi, dunia produksi Islam hanya bergerak di sektor yang membawa kebaikan saja. Yang ketiga, faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah. Untuk melakukan produksi, kita butuh bahan baku, alat tenaga kerja, dan modal. Dalam ekonomi konvensional, faktor produksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanah. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat adalah keahlian. Tapi dalam Islam, konsep dan penambahan faktor ini berbeda karena berbeda pula cara pemberian imbalannya. Berikut faktor produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, sumber daya alam seperti tanah, air, tambang, dan sebagainya. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahan dasar segala produksi. Pandangan Islam terhadap produk ini adalah hak milik Allah, amanah bagi Allah. Sumber daya Allah diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia, tapi bukan untuk dieksploitasi sewenang-wenangnya atau dihabiskan sampai habis rusak. Yang kedua, pengolahan harus bijak, efisien, dan berkelanjutan agar bisa dinikmati generasi sekarang maupun nanti. Yang keempat, sumber daya yang boleh jadi milik pribadi. Ada yang tetap milik umum seperti air, hutan, tambang besar, dan yang dikelola negara. Berikutnya ada tenaga kerja. Ini dianggap sebagai faktor produksi paling utama dan paling mulia. Tanpa tenaga manusia,
Alam semesta hanya diam saja. Islam sangat menghargai pekerja, tenaga, pikiran, dan keahlian manusia memiliki nilai harga yang tinggi. Imbalannya adalah upah yang harus jelas, cukup, layak, dan dibayar tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Kemudian ada dilarang keras mengeksploitasi pekerja, membayar di bawah standar, atau membebani kerja berlebihan. Tenaga kerja bukan sekedar alat produksi, tapi manusia yang punya hak. Kemudian ada modal. Modal adalah harta atau aset yang digunakan untuk usaha, bisa berupa uang, alat, atau barang. Pandangan Islam tentang modal sangat berbeda. Modal berfungsi sebagai alat penunjang usaha. Kemudian, uang tidak boleh menghasilkan uang sendiri. Artinya, uang tidak boleh diputar melalui sistem bunga ataupun riba, karena dianggap keuntungan tanpa usaha dan sangat dilarang. Modal baru boleh mendapatkan keuntungan jika uang itu digunakan untuk kegiatan usaha nyata, beresiko, dan produktif. Kemudian ada imbalan bagi pemilik modal adalah bagi hasil, sesuai kesepakatan di awal dan sesuai besarnya keuntungan usaha. Jika usaha rugi, pemilik modal ikut menanggung kerugian sesuai porsi modalnya. Ini sangat adil dan berbeda dengan sistem bunga yang tepat harus dibayar meskipun usaha rugi. Berikutnya ada keahlian, ilmu, dan manajemen. Ini adalah faktor produksi yang semakin penting dan berkembang pesat. Di zaman sekarang, memiliki bahan baku dan uang saja belum cukup. Butuh orang yang pandai mengelola, pandai membuat, dan pandai memasarkan. Dalam Islam, ilmu dan keahlian sangat dihargai. Orang yang ahli, pandai, dan cerdas mengelola usaha berhak mendapatkan imbalan, baik berupa gaji tambahan maupun porsi bagian keuntungan yang lebih besar dari orang biasa. Kemudian ada manajemen yang baik diwajibkan dalam Islam, karena amanah harus dikelola dengan cara yang baik agar menghasilkan hasil yang maksimal dan tidak sia-sia. Berikutnya ada ciri khas produksi dalam ekonomi syariah. Setelah kita pahami pengertian dan faktornya, ada beberapa ciri khas yang membedakan produksi Islam dalam sistem lain. Yang pertama, berdasarkan nilai agama. Setiap keputusan produksi selalu mengacu pada halal dan haram. Tidak ada pertimbangan untung maupun rugi semata yang mengalahkan aturan agama. Jika barang itu haram, seberapapun untungnya tidak boleh diproduksi. Yang kedua, berorientasi pada manfaat dan kebaikan. Produksi tidak bertujuan sekadar memenuhi keinginan manusia, tapi memenuhi kebutuhan nyata dan memberikan manfaat. Barang yang diproduksi harus membawa dampak positif bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, efisien dan tidak membuang-buang. Islam sangat melarang pemborosan, termasuk dalam proses produksi. Penggunaan bahan baku harus efisien. Tidak ada sisa yang terbuang percuma.
dan prosesnya tidak merusak lingkungan. Alam adalah titipan, jadi harus dijaga saat mengambil bahan baku maupun saat membuang limbah. Yang keempat, adil dalam segala hal. Keadilan diterapkan mulai dari pengambilan bahan baku, perlakuan terhadap pekerja, proses pembuatan, hingga penentuan harga jual. Tidak boleh ada penipuan, pengurangan kualitas, dan penindasan terhadap pihak lain. Dengan ciri-ciri ini, produksi dalam Islam menjadi kegiatan yang mulai produktif dan berkah. Karena selain menghasilkan barang, juga menghasilkan pahala bagi pelakunya. Materi yang ketiga yaitu tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, jawabannya sangat sederhana dan tunggal. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, itulah salah satunya tujuan utama, tapi dalam pandangan Islam, jawabannya jauh lebih luas, lebih dalam, dan sangat mulia. Tujuan produksi dalam Islam itu berjenjang, bertingkat, dan tidak hanya bicara soal materi saja, tapi juga soal kemanusiaan dan ibadah. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, pengertian tujuan dan motivasi produksi. Sebelum produksi kerincian, kita harus pahami dulu bedanya tujuan dan motivasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan produksi itu. Yang kedua, motivasi adalah dorongan, alasan atas semangat yang menggerakkan seseorang melakukan kegiatan produksi itu. Dalam Islam, tujuan dan motivasi itu saling berkaitan dan sama-sama diarahkan agar sejalan dengan tujuan hidup manusia secara keseluruhan, yaitu beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Yang kedua, tujuan produksi dalam Islam. Para ulama dan ahli ekonomi Islam merumuskan tujuan produksi menjadi 4 tingkatan, mulai dari paling dasar hingga paling tinggi dan mulia. Urutan ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama, tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan kemaslahatan umat. Yang bertujuan paling dasar, paling utama, dan paling mulia. Produksi diciptakan dan dilakukan agar tersedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, lalu memerintahkan manusia untuk mengolahnya agar menjadi barang yang berguna bagi kehidupan. Jadi, tujuan utama seorang produsen Muslim adalah menyediakan barang yang halal dan baik bagi masyarakat. Dia sadar bahwa dengan memproduksi beras, dia sedang membantu orang lain makan. Dengan memproduksi baju, dia sedang membantu orang lain menutup aurat. Dengan membangun rumah sakit, dia sedang membantu menyembuhkan orang sakit. Tujuannya bukan hanya supaya dia kaya, tapi supaya umat manusia terbantu kebutuhannya, supaya kesejahteraan tercapai, dan supaya tidak ada kekurangan atau kesulitan hidup di masyarakat. Inilah tujuan yang paling luhur. Jika tujuan ini tercapai, maka produsen dianggap telah melakukan amal jariah
yang pahalanya terus mengalir selama barang yang dia buat masih dipakai dan bermanfaat oleh orang lain. Prinsipnya, produksi dilakukan untuk manusia, bukan manusia dijadikan alat untuk produksi. Berikutnya ada tujuan mencari keuntungan yang halal dan berkah. Ini adalah tujuan yang wajar, alami dan tidak dilarang. Bahkan sangat diperbolehkan dan dianjurkan. Islam sadar bahwa manusia butuh harta untuk hidup dan pengusaha butuh keuntungan untuk melanjutkan usahanya, membayar karyawan dan mengembangkan produksi. Tapi ada mutlaknya, keuntungan itu harus halal cara mendapatkannya dan berkah penggunaannya. Keuntungan halal diperboleh dari barang yang halal. Jujur dalam prosesnya, tidak menipu, tidak merugikan orang lain. Keuntungan berkah yaitu keuntungan itu digunakan untuk kebaikan, untuk diri sendiri, keluarga, sedekah, dan kemajuan umat. Jadi, mencari keuntungan itu boleh, bukan tujuan tunggal, bukan tujuan utama, dan tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang salah. Keuntungan itu adalah konsekuensi wajar dari usaha yang baik, bukan sasaran satu-satuan. Berbeda dengan sistem lain yang rela berbuat apa saja asalkan untungnya besar. Dalam Islam, kalau untungnya besar tapi caranya haram, maka tujuan itu batal dan berdosa. Berikutnya ada tujuan memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya alam. Tujuan ini berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu tugas utama manusia di dunia adalah memakmurkan dan membangun bumi ini. Tidak memberikan atau membiarkannya kosong, rusak, atau tidak terurus. Kegiatan produksi adalah wujud nyata pemakmuran bumi, mengelola tanah mati menjadi subur, mengubah bahan mentah menjadi barang berguna, membangun fasilitas umum, menciptakan teknologi baru. Semuanya adalah bentuk pengolahan alam yang dipercayakan Allah kepada manusia. Tujuannya adalah menampilkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat karya manusia, membangun peradaban yang maju, dan memanfaatkan segala potensi alam dengan cara yang bijak agar bumi ini menjadi tempat yang nyaman dan makmur untuk ditinggali. Produksi yang baik akan menjaga kelestarian alam dan tidak merusak dan tidak juga menghabiskan kekayaan untuk kesenangan sesaat saja. Berikutnya ada tujuan beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan tertinggi, paling akhir, dan menyempurnakan segalanya. Setiap langkah, setiap keringat, dan setiap pemikiran yang dicurahkan dalam proses produksi, jika diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai syariat, maka seluruhnya bernilai ibadah. Seorang produsen mulai bekerja, berusaha memproduksi barang dengan niat, saya melakukan ini menyediakan kebutuhan umat untuk mengembangkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari rezeki yang halal agar saya bisa beribadah dengan baik. Dengan ini, kegiatan ekonomi tampak biasa saja menjadi ladang pahala yang sangat besar.
Berbeda dengan tujuan orang awam yang berhenti di dunia saja, tujuan Muslim sampai ke akhirat. Jadi, produksi adalah sarana ibadah, sama sepertinya sholat atau puasa, asal caranya benar dan niatnya lurus. Yang ketiga, motivasi produksi dalam Islam. Setelah tahu tujuannya, sekarang kita bahas apa yang menggerakkan hati pelaku usaha. Motivasi dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu motivasi materi dan motivasi non-materi. Yang pertama, motivasi materi atau duniawi. Ini adalah dorongan alami manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Manusia butuh makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Semua itu butuh biaya. Dorongan untuk mendapatkan harta halal ini motivasi yang sah dan diakui Islam. Islam tidak menolak kebutuhan manusiawi ini, malah memuliakan orang yang bekerja keras memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang pertama, motivasi non-materi atau ukhrawi, sosial dan moral. Ini adalah motivasi pembeda utama. Selain butuh uang, pengusaha Muslim digerakkan oleh hal-hal yang lebih tinggi nilainya. Motivasi berbakti pada agama, keinginan menjauhkan diri dari yang haram, ingin menjauhkan perintah Allah ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin menjadikan hartanya sebagai sarana taat. Motivasi sosial dan kemanusiaan, rasa tanggung jawab, membantu sesama, rasa senang jika bisa menyediakan barang yang dibutuhkan orang banyak, rasa ingin berguna bagi masyarakat. Dia sadar bahwa kesuksesan usahanya juga membawa dampak baik bagi orang lain, misalnya membawa atau membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya ada motivasi menghindari dosa. Dorongan untuk bekerja agar tidak menjadi peminta-minta, agar tidak bergantung pada orang lain, dan agar terhindar dari sifat malas atau memakan harta orang lain secara batil. Motivasi mencari pahala dan ridho Allah, ini motivasi terkuat. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan dicatat oleh malaikat. Poin pentingnya, Islam tidak menghapuskan motivasi materi, tapi menyeimbangkan dengan motivasi non-materi. Jika hanya materi, manusia akan menjadi serakah dan kejam. Jika hanya ada non-materi, manusia bisa jadi kurang berusaha atau tidak maju. Islam menggabungkan keduanya secara seimbang. Berikutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke bagian terakhir dari materi panjang ini, yaitu prinsip-prinsip produksi. Setelah kita tahu apa itu produksi, untuk apa dan apa dorongannya, sekarang kita bahas apa aturan main atau pedoman yang harus dipegang teguh saat menjalankan kegiatan produksi. Prinsip-prinsip ini adalah garis batas yang menjamin bahwa produksi yang dilakukan itu benar,
salah, aman, dan berkah. Para ahli ekonomi Islam merumuskan prinsip-prinsip ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dimengerti. 1. Prinsip halal dan baik atau thayyib. Ini adalah prinsip nomor 1, paling dasar dan tidak bisa ditawar. Prinsip ini berlaku untuk barang yang diproduksi maupun cara memproduksinya. Yang pertama, barangnya harus halal dan baik, seperti yang sudah kita bahas. Barang yang dihasilkan harus halal zatnya, tidak haram, tidak najis, dan tidak dilarang agama. Selain itu, barang itu harus thayyib, artinya baik, bermanfaat, bersih, suci, aman, dan berkualitas. Tidak boleh memproduksi barang yang rusak, berbahaya, atau tidak ada gunanya. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Yang kedua, caranya harus halal dan baik. Proses pembuatannya pun harus benar, mulai dari pengambilan bahan baku, penggunaan modal, tenaga kerja, hingga proses pengolahannya. Semuanya harus jalan yang halal. Tidak boleh ada unsur riba, penipuan, pencurian, atau pengambilan hak orang lain. Prosesnya juga tidak harus baik pekerja dan tidak merusak lingkungan. Inti prinsip ini dari hulu ke hilir, semuanya harus bersih dan benar. Jika salah satu saja cacat, misal barangnya bagus tapi modalnya dari riba, maka produksi itu batal syariatnya dan tidak berkah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip ini mengatur hubungan antar manusia, kegiatan produksi, dan menghubungkan manusia dengan alam. Adil kepada semua pihak. Dalam produksi ini ada banyak pihak yang terlibat. Pihak pemilik modal, pengelola, pekerja, pemasok bahan baku, konsumen, dan masyarakat. Keadilan harus diterapkan ke semuanya. Kepada pekerja, upah adil, tidak menindas, hak terpenuhi. Yang pertama ada kepada konsumen, barang sesuai mutu, timbangan pas, harga wajar, tidak ada kecacatan yang disembunyikan. Yang kedua, kepada mitra usaha, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, tidak curang, tidak memutus janji. Dasarnya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, adil dan seimbang dalam penggunaan sumber daya.
Tidak boleh berlebihan mengambil kekayaan alam. Tidak boleh membuang limbah sembarangan yang merusak lingkungan, menggunakan apa yang dibutuhkan saja, efisien dan menjaga keseimbangan alam agar tidak rusak. Juga seimbang dalam jenis produksi, mengutamakan kebutuhan pokok sebelum kemewahan supaya kesejahteraan merata. Berikutnya ada prinsip manfaat dan kemaslahatan. Prinsip ini berkaitan erat dengan tolak ukur maslahah yang sudah kita bahas sebelumnya. Prinsipnya, produksi harus berorientasi pada manfaat, bukan sekadar keuntungan. Setiap keputusan memproduksi suatu harus diukur apakah ini membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, atau apakah manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Jika barang itu menguntungkan secara uang, tapi merusak akal, kesehatan, ataupun moral manusia, maka produksi itu dilarang karena mengandung mafsada atau kerusakan. Sebaliknya, barang yang manfaatnya besar bagi umat, meskipun keuntungannya kecil, justru sangat dianjurkan dan bernilai pahala besar. Prinsip ini juga mengajarkan untuk mengutamakan produksi barang yang sifatnya daruriyah atau kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru hajiyah dan tahsiniyah. Jangan sampai negara atau pengusaha sibuk memproduksi barang mewah, sementara rakyatnya kekurangan pangan atau obat-obatan. Yang keempat, prinsip amanah dan tanggung jawab. Produksi dalam Islam dianggap sebagai sebuah amanah besar, amanah dari Allah atas kekayaan alam, amanah dari masyarakat atas kebutuhan mereka, dan amanah dari pekerja atas nasib mereka. Prinsip ini mewajibkan produsen untuk jujur, bertanggung jawab, dan mengelola dengan baik. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab mutlak, bertanggung jawab atas kualitas barang, keamanan barang, dan dampak barang yang dihasilkannya. Jika barang itu rusak atau membahayakan orang, produsen wajib bertanggung jawab mengganti atau memperbaikinya. Tidak boleh ada istilah barang sudah laku kok atau barang sudah selesai kok. Yang kedua, mengelola dengan cara terbaik. Amanah harus dikelola secara profesional, cerdas, dan efisien, dan tidak boleh ceroboh, tidak boleh asal-asalan, dan tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya. Mengelola usaha dengan baik adalah bagian dari ketaatan. Kemudian, menanggung resiko. Dalam Islam, pemilik usaha wajib memberikan atau memberanikan diri menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada pihak yang pasti untung dan pihak yang lain pasti rugi.
Resiko ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Ini yang menghilangkan penindasan ekonomi. Berikutnya ada prinsip kemajuan dan pengembangan Islam, pengetahuan serta teknologi. Prinsip terakhir ini mengajarkan bahwa produksi dalam Islam tidak boleh berhenti pada apa yang sudah diketahui atau dilakukan saja, melainkan harus terus berkembang, maju, dan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang ada. Islam mendorong peradaban, dan produksi adalah salah satu sarana utamanya. Prinsip ini mengandung makna wajib mengembangkan ilmu dan teknologi. Seorang produsen Muslim dituntut untuk belajar, meneliti, dan mencari cara terbaik, termudah, teraman, dan paling efisien dan memproduksi barang menggunakan teknologi yang halal dan bermanfaat. Hukumnya dianjurkan, bahkan wajib jika itu diperlukan untuk memajukan umat atau menjaga kedaulatan ekonomi. Allah berfirman agar manusia mengamati, berpikir, dan menggunakan akalnya dalam mengelola isi bumi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mutu. Prinsip amanah menuntut agar barang yang dihasilkan selalu berkualitas baik, tidak asal jadi. Maka peningkatan mutu, inovasi produk, dan penyempurnaan proses produksi adalah kewajiban berkelanjutan. Tidak boleh merasa cukup dan berpuas diri dengan kondisi yang ada, selama masih ada cara yang lebih baik dan bermanfaat. Yang ketiga, mengambil manfaat dari peradaban lain. Teknologi dan metode produksi yang baik dari bangsa lain boleh dan harus diambil, diterapkan, dan dikembangkan lagi. Selain tidak bertentangan dengan prinsip syariat, Islam terbuka terhadap kemajuan, asalkan kemajuan itu tidak menjerumuskan ke hal yang haram atau merusak akhlak. Jadi, prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan ekonomi yang kuno, tertinggal, atau menolak teknologi, melainkan ekonomi yang dinamis, maju, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Kesimpulan akhir dari seluruh materi, yang pertama, perilaku konsumen dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumen seorang muslim adalah pola tindakan dalam memanfaatkan harta yang dibentuk oleh akidah dan syariat. Ciri utamanya adalah berorientasi pada kehalalan dan keberkahan, mengutamakan kebutuhan di atas keinginan, bersikap hemat, sederhana, dan seimbang, tidak boros maupun kikir, serta selalu menyertakan nilai sosial dan ibadah. Konsumsi dilakukan sebagai sarana untuk
memperkuat diri dalam beribadah, bukan sekadar memuaskan nafsu materi. Yang kedua, produksi dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan mengelola sumber daya menjadi barang atau jasa yang halal, baik dan bermanfaat dengan cara yang benar. Ruang lingkupnya terbatas, hanya pada barang yang membawa kebaikan. Barang haram, merusak, atau tidak berguna dilarang diproduksi. Faktor produksi dalam Islam meliputi sumber daya alam, amanah Allah, tenaga kerja dihargai dan berhak upaya layak, modal, berbagi hasil dan resiko, bukan bunga, serta ilmu dan keahlian sangat dihargai dan dikembangkan. Ciri utamanya adalah beretika, efisien, adil, dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Tujuan produksi tidak tunggal, melainkan berjenjang dan mulia. Yang utama, memenuhi kebutuhan manusia dan mewujudkan kemaslahatan umum. Yang kedua, wajar mendapatkan keuntungan halal dan berkah sebagai imbalan usaha. Yang ketiga, luhur, memakmurkan bumi dan menjalankan tugas kehalifan. Yang keempat, tertinggi, beribadah kepada Allah dan meraih ridhonya. Pastinya pun seimbang, menggabungkan kebutuhan materi duniawi dengan dorongan non-materi seperti rasa tanggung jawab sosial, mencari pahala, dan menghindari dosa. Berbeda dengan sistem lain yang menjadikan keuntungan materi sebagai satu-satunya tujuan. Yang keempat, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Setiap kegiatan produksi harus berpegang pada prinsip-prinsip utama. Yang pertama, halal dan baik, mulai dari bahan baku, proses, hingga akhirnya. Kemudian keadilan, adil pada pekerja, konsumen, mitra, dan alam lingkungan. Yang ketiga, manfaat dan kemaslahatan, mengutamakan kebaikan umum di atas keuntungan pribadi, serta memprioritaskan kebutuhan pokok. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab, mengelola dengan baik, jujur, dan berani menanggung resiko. Yang kelima, kemajuan, selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas produk. Penerapan seluruh materi ini akan melahirkan perekonomian yang kuat, stabil, dan sejahtera, di mana konsumen bijak dan terlindungi, produsen bertanggung jawab dan berkah, serta kesejahteraan terbagi merata tanpa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang prinsip konsumen dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.